Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rimadianti, mahasiswi program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang telah saya buat mengenai teh herbal celup daun suruhan yang saya beri nama Surti. Alangkah lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Surti. Surti sendiri merupakan singkatan dari Suruhan Tea, yang merupakan produk teh herbal celup yang terbuat dari 100% tumbuhan suruhan asli yang berkualitas. Tumbuhan suruhan sendiri merupakan tumbuhan yang biasanya tumbuh di tempat-tempat lembab seperti di pekarangan rumah. Tumbuhan suruhan ini sampai saat ini sangat jarang yang berminat untuk membudidayakannya karena masih dianggap sebagai tumbuhan liar, meskipun memiliki banyak manfaat yang belum diketahui. Tujuan dari dibuatnya Surti adalah untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh khasiat dari tumbuhan suruhan. Proses pembuatan Surti diawali dengan tahap praproduksi, di mana pada tahap ini dilakukan penyediaan alat dan bahan baku untuk pembuatan Surti. Penyediaan alat dan bahan baku ini terlebih dahulu diawali dengan survei pasar pemasok untuk memperoleh alat dan bahan baku yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kemudian dilanjutkan dengan proses produksi yang diawali dengan pencucian. Pencucian daun suruhan segar ini dilakukan dengan mencuci langsung di air mengalir sehingga kotoran yang menempel pada suruhan akan terlepas dan tidak akan mengotori bahan baku selanjutnya. Dilanjutkan dengan proses pelayuan. Pelayuan ini dilakukan dalam ruangan bersirkulasi udara baik dan dilakukan selama 2-3 hari. Pelayuan ini tidak dilakukan di bawah sinar matahari langsung karena dikhawatirkan akan merusak zat-zat penting yang terkandung di dalam daun suruhan. Kemudian dilanjutkan dengan proses sortasi. Pada tahap ini, dilakukan pemisahan daun dan tangkai dari akarnya dan membuang daun-daun jelek yang berwarna kuning secara manual. Dilanjutkan dengan pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven, membutuhkan waktu selama 2-3 jam dengan suhu 60-80 derajat Celcius. Untuk mengatasi kegosongan, maka loyang yang paling bawah dipindahkan ke tingkat paling atas setiap 5 menit sekali. Begitu seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan penghalusan. Pada tahap ini menggunakan alat yang disebut dengan food processor. Prosesnya adalah dengan daun suruhan yang sudah kering dimasukkan ke dalam food processor, kemudian dipadatkan. Setelah itu dilakukan proses penghancuran. Suruhan yang dihancurkan ini tidak sampai menjadi serbuk halus, tetapi masih memiliki tekstur kasar. Kemudian dilanjutkan dengan pengemasan. Pengemasan yang pertama itu memasukkan bubuk yang sudah dihaluskan ke dalam kantong teh dengan berat masing-masing 2 gram di setiap kantong teh. Kemudian, kantong teh yang sudah berisi bubuk suruhan dimasukkan ke dalam kotak. Masing-masing kotak berisi 25 kantong teh. Kenapa Surti layak untuk menjadi salah satu produk pilihan? Yang pertama, karena Surti merupakan produk herbal yang murah dan mudah untuk dikonsumsi. Kemudian, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan Surti merupakan bahan baku yang berkualitas. Selain berkualitas, Surti juga mengandung banyak khasiat, di antaranya untuk mengobati demam, meringankan radang, sakit perut, bisul, sakit kepala, gangguan ginjal, meringankan nyeri rematik pada sendi, dan penyakit asam urat. Dan tidak lupa juga, Surti merupakan produk herbal yang halal. Target pemasaran Surti yakni 75% orang dewasa dan 25% adalah remaja dan anak-anak. Hal ini dikarenakan orang dewasa lebih banyak mengkonsumsi produk herbal dibandingkan remaja dan anak-anak. Promosi dan pemasaran Surti umumnya dilakukan dengan digital marketing, di antaranya dengan memanfaatkan platform Instagram, Facebook, Twitter, website, Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Hal ini dimaksudkan agar Surti lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Kemudian masuk kepada analisis biaya. Alat dan bahan apa saja sih yang digunakan untuk pembuatan Surti? Nah, untuk biaya variabel dibutuhkan tumbuhan suruhan segar, kotak kemasan Surti, kantong teh, gas, dan juga biaya lain-lain.
sehingga total yang diperlukan untuk biaya variabel pembuatan surti selama 1 bulan yaitu Rp4.266.000 untuk 240 kotak. Untuk biaya tetap, dihitung terlebih dahulu untuk biaya penyusutan, oven dan loyang, kompor gas 1 tungku, kemudian food processor, hand sealer, dan timbangan digital. Sehingga total biaya tetap untuk 1 bulan produksi yaitu Rp22.658.000 untuk 240 kotak, sehingga diperoleh total biaya secara keseluruhan untuk 1 bulan produksi yaitu Rp4.288.658. Sehingga dapat diasumsikan biaya produksi untuk 1 kotak surti sebesar Rp17.869 per kotak. Berdasarkan biaya-biaya yang telah dirumuskan, maka diperoleh BEP sebesar 171 unit untuk per bulan. Kemudian profit yang diperoleh untuk harga jual Rp25.000 dalam 1 bulan memproduksi 240, maka diperoleh profit sebesar 6 juta per bulan. Dan laba bersih yang diterima yakni Rp1.711.342 per bulan. Sehingga untuk 1 tahun produksi, laba bersih yang dapat dicapai senilai Rp20.536.104. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.